pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya di sini adalah sumber daya yang ada di sekolah. Tujuannya yang pertama, supaya CGP sebagai saya sendiri dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya. Jadi yang dianggap sumber daya di sini bukan hanya yang ada di sekolah kita, tetapi yang ada di sekolah kita dan juga di luar lingkungan sekolah kita. Kemudian mengenai aset utama atau modal di sebuah sekolah, ya, karena ini di sekolah kita, maka yang identifikasi aset utama di daerah Biskang, Kecamatan Danau Paris, di SMA Negeri 1 Danau Paris, di mana 7 aset utama atau modal utama sebuah sekolah terdiri dari 7. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal agama dan budaya, modal finansial. Yang terakhir adalah modal lingkungan alam. Modal manusia yang diperhatikan adalah yang pertama kepala sekolah dan guru. Kebetulan di sekolah kita, guru kita. Kemudian juga unsur kepercayaan dan ras, ya, di mana kita pahami sekolah kita dimiliki budaya yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan kebiasaan yang lainnya. Kemudian kesepakatan belajar dan juga surat perjanjian antara orang tua, murid dan siswa. Ya, ini kemarin saya sampaikan karena kebetulan sekolah kita sudah mengadakan ini. Jadi ini baik kita sampaikan bahwasanya sekolah kita dalam setiap membuat sebuah kebijakan, kita tidak hanya menyampaikan secara lisan, tapi langsung tertulis dan diketahui oleh siswa, wali kelasnya, bapak siswa sampai kepada orang tua murid. Jadi ini menjadi modal bagi kita untuk menegakkan kesepakatan atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya ada rapat komite sekolah. Ini biasanya kita undang ada tokoh masyarakat sebagai sarana komunikasi dan berkolaborasi untuk memajukan kualitas pendidikan di sekolah kita, serta pembentukan grup WA untuk menjalin komunikasi antara wali murid dan dewan guru guna memantau perkembangan anak baik di sekolah maupun di rumah. Ya, ini sebenarnya karena kebetulan tugas ini kami laksanakan setelah kita rapat kemarin, maka saya mengungkap bahwa di forum rapat kemarin kita ada memberikan ide dengan pembuatan grup WA untuk guru dan juga wali murid. Kemudian untuk modal sosial ini, ya, untuk yang kepompaan di sini saya mohon maaf atas yang tampil di foto ini, ya. Jadi ada kegiatan OSIS, rawis, pramuka, sekretaris, musik, menggunakan musik, gitar, keyboard, vokal solo dan badan ikhlak dan Jumat. Ini kemarin saya cantumkan juga karena memang ini sudah kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian pada modal sosial, forum alumni sekolah ini memang keputusan di tahun lalu juga komite sekolah kita menyampaikan alangkah baiknya yang ada yang namanya reunian alumni yang dari SMA Negeri 1 di sini. Selanjutnya di sini juga saya menyampaikan ada beberapa alumni kita yang sudah berhasil, baik menjadi sekolah kecil, menjadi guru, menjadi tenaga kesehatan, dan juga ada yang mau untuk kerja sebagai TKI di luar. Kemudian ada PGRI dan MGMP, ya. PGRI kita kemudian di sini menyatu antara guru TK, SMP dan SMA, juga ada MGMP bidang studi masing-masing. Kemudian modal politik, di mana di sekolah kita ada yang namanya Kemendikbud atau Gubernur Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh, Pencalon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru di sekolah. Misalnya berlaku hari ini kita memiliki kurikulum yang namanya Bidang Islam atau kurikulum yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian modal politik, ya, modal politik ini cukup menarik. Ternyata ketika TNI atau pihak kepolisian datang ke sekolah kita, ini merupakan modal politik bagi kita, dan selanjutnya kalau datang sekolah kita boleh juga mengundang misalnya dewan
kebetulan di desa kita sudah keluar kalau untuk kemudian Pak Kecil misalnya, kemudian kalau ada industri atau perusahaan di sini boleh juga ternyata diundang para pemimpinnya, di mana kita di situ bisa membentuk sebuah kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Kemudian dalam politik juga pihak kecamatan di desa biasanya mengundang guru. Apabila ada acara yang seperti di khusus untuk sekolahnya memiliki sarana dan prasarana yang luar biasa lengkap. Kemudian mereka juga menyampaikan mudah-mudahan sekolah mereka bisa mengikuti tidak sekolah kita, di mana sekolah kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi segala bentuk minat belajar seksual, terutama bidang ekstrakurikuler. Makanya pernah saya minta foto dari grup kita, baik itu olahraga, seni, pramuka, arti. Jadi kalau masukkan ke tanggapan dari kawan-kawan saya sangat luar biasa tadi, ini juga menjadi penyemangat bagi saya. Makanya saya rasa ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kemudian di forum itu juga disampaikan, kebetulan kemarin ada TK di Pakadang, mereka juga mempresentasikan di mana ketika jalannya rusak itu kepala desanya turun memberikan bantuan perbaikan jalan. Tapi saya tidak tahu di desa kita bagaimana nantinya. Tapi itu ada beberapa sekolah sudah menyediakan seperti itu. Jadi cukup luar biasa. Ternyata sebagai seorang pemimpin dan kepala sekolah itu bisa misalnya berkunjung ke perusahaan, berkunjung ke pembangunan dan sebagainya untuk diajak berkolaborasi, mana tahu mereka bisa memberikan bantuan untuk mendukung program yang di sekolah kita. Bentuk dukungan ini bukan hanya uang besar. Kalau ada TNI, mereka memberikan surat besar atau kepolisian, surat untuk tidak memarkirkan Honda di luar sekolah, itu bisa. Maka kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, sehingga siswa nanti mengetahui ternyata kalau parkir Honda di luar sekolah itu nanti kalau ada masalah berhadapan langsung dengan polisi. Jadi selama ini kita disediakan oleh anak kita buat lahan parkir, mereka tidak mengikuti aturan tersebut. Kemudian menggunakan handphone ternyata juga sama. Ternyata untuk handphone ini kita boleh mengundang seluruh wali siswa. Kita sampaikan, siapa yang handphonenya tertangkap tidak akan dikembalikan. Suruh wali siswa menandatangani, maka kita tidak akan lagi takut untuk melakukan ataupun menertibkan tanda tertib atau kejadian yang sudah kita buat. Jadi itu saja tadi penyampaian dari saya. Kalau apresiasinya luar biasa. Tinggal kita bagaimana nanti, Pak. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita mampu merealisasikan seluruh harapan-harapan kita dalam mendaya gunakan aset yang ada di sekolah kita dengan lebih maksimal lagi. Masih ada yang mau ditanyakan Pak Adi? Masih Bu, masih. Baik, terima kasih. Kebetulan tadi disinggung mengenai kerjasama sama pihak polisi dalam hal ini Polsek. Saya rasa mungkin masukan ataupun minta tolong juga sama kita lah, terutama Kepsek ya, tentang parkir di luar tadi. Juga yang cabut-cabut, ini pun sekarang kalau kita cek banyak di sana. Maksud saya ini, alangkah baiknya kita buat suatu komitmen sama anggota Polsek di sana. Dia sekali dirajia lah, kita tolong kita sama anggota Polsek, dirajia sekali ke sana. Biar juga jangan selalu disalahkan untuk mungkin sama ibu sama kita semua, terutama sama kepala sekolah. Ini usulan untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Sebenarnya saran Pak Adi ini luar biasa bagus ya. Kita berikan aktivitas kepada Pak Adi. Karena memang di program ini kepala sekolah itu macam berbola ya. Asal ada kebutuhan apa untuk pembelajaran pendidikan di sekolah, kepala sekolah inilah berkolaborasi secara politik tadi, kemudian dengan pihak kepala desa misalnya.
kemudian TNI, polisi, terus juga kemudian karena sudah anggota dewan ada. Tadi Pak, kalau saya yang polsek, saya nggak dianggap ini Pak. Tapi kalau kepala sekolah yang polsek, pasti dijamu lagi. Mungkin kalau saya belum dipersilakan dulu lagi, mau ngapain? Ya, itu mungkin ditanya. Tidak dipersilakan dulu. Tapi kalau kepala sekolah saya yakin dipersilakan dulu, dikasih banknya aqua pasti dikasih. Kalau macam saya ini pasti tidak. Maka pada materi ini yang diharapkan adalah seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Kemudian sedikit juga saya sampaikan di program guru penggerak ini, kita guru ini Pak dituntut untuk melihat apa yang ada, bukan melihat kekurangan di sekolah kita. Itulah yang sekarang menjadi kendala juga menurut saya. Karena di situ disampaikan kalau tidak ada media, guru bisa bersiswa ke lapangan. Walaupun itu tidak pernah kita berlakukan. Sampai kemarin misalnya belajar ekonomi itu guru boleh berbahasa langsung ke lapangan ke pekan Pak. Tapi belum pernah kita buat. Karena memang kalau kita bawa siswa ke pekan, bukan belajar lagi. Mereka pasti ada makan cendol, makan ini. Nah, jadi kita yang paling kemarin kita. Jadi di program guru penggerak ini memang yang dilihat aset yang ada, bagaimana manfaatkannya. Tidak pernah dilihat kekurangan. Jadi kalau kita katakan tidak ada media, maka disuruh gunakan kertas ini habis dan segala macam. Kemudian kita gunakan misalnya tidak ada kali fokus cetak sepatu. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilihat dari kekurangan. Seluruhnya yang dilihat adalah aset yang ada. Itulah yang kita berdayakan, itulah yang kita gunakan. Ini menjadi kendala juga sebenarnya bagi kita semuanya ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ada perbedaan dari kita semuanya dan khususnya saya sendiri. Jadi di program guru penggerak ini bukan berarti karena saya nanti dan guru ini sudah guru penggerak kamu yang terlibat, tidak. Yang terlibat adalah guru-guru yang ikhlas mengajar di kelas. Itulah guru-guru yang terlibat. Kalau seperti Bapak sampaikan tadi, saya juga terkadang berpikir apakah tugas ini untuk menyelesaikan tentang mengajar ILS. Sekarang saya berpikir seperti itu juga. Karena kalau kita sampaikan kekurangan kita, biasanya pihak fasilitator itu akan menegur. Karena disampaikan di situ, guru itu serba bisa. Inilah yang menjadi polemik bagi kita saat ini. Guru, saya sendiri berpengalaman begini. Anak saya masih usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sudah bentak kalau salah. Tapi di siswa itu tidak boleh diberlakukan. Anak saya kalau tidak bisa jatuh, bisa saya duduk. Kalau itu kita buat di kelas, kita sudah melanggar HAM. Kalau anak kita misalnya tidak kita minta uang jajan, tidak kita kasih, kita marahi, kita hukum misal, tidak boleh jajan seharian. Kita berlakukan itu ke siswa, kita dilaporkan ke polsek. Jadi menjadi sebuah problem yang luar biasa besar Pak, tapi mudah-mudahan kedepannya ada perbedaan bagi kita semuanya dan khususnya dari orang tua siswa juga mendukung sepenuhnya apa yang ingin kita tingkatkan di sekolah kita ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya karena ini langsung kita rasakan, bisa kita amati dan bisa kita lihat bagaimana 7 modal atau aset yang ada di sekolah kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Saya memohon maaf apabila salah kata kepada Bapak Ibu, apabila ada salah perbuatan, saya mohon maaf ya kepada anak-anak ibu yang ada di sini juga ya. Ini merupakan ilmu baru juga bagi kita sendiri. Kalau hanya kalian kan ibu sendiri baru tahu seperti inilah 7 modal yang harus kita. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.